Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi ho the dairy-o, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi ho the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi ho the dairy-o, the nurse takes the cow. Assalamualaikum, jumpa lagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Baik sobat, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama cara menanam cabai dengan sistem polybag atau menggunakan media polybag. Nah sahabat, dalam berbudidaya tanaman cabai, hal yang paling penting dan harus kita perhatikan yaitu dalam mempersiapkan media tanam, karena media tanam berpengaruh besar dalam keberhasilan kita dalam berbudidaya cabai. Nah, bagaimana caranya dalam mempersiapkan media tanam agar nantinya tanah kita sehat, baik dari segi media tanam ataupun tanaman kita bisa tumbuh subur dan sehat dan nantinya berbuah lebat. Mari simak video ini sampai selesai. Oh ya, teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe, terima kasih, semoga memberkahi. Nah, sahabat petani dimanapun Anda berada, dalam proses budidaya tanaman cabai dengan sistem polybag yang harus kita persiapkan yaitu ini sahabat, media tanam. Nah, ini media tanam harus kita perhatikan dengan baik agar nantinya dalam proses budidaya tanaman cabai kita bisa berhasil dan menghasilkan tanaman yang sehat dan subur dan nantinya bisa menghasilkan buah yang lebat. Nah, untuk prosesnya sendiri yang harus kita perhatikan yaitu kita harus betul-betul menyiapkan bahwa media tanam kita itu betul-betul steril dari jamur dan patogen. Nah, bagaimana caranya agar media tanam kita itu steril dan bebas dari jamur-jamur jahat? Nah, ini sahabat yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama untuk media yang kita persiapkan yaitu ini sahabat, tanah. Ini tanah yang saya gunakan yaitu tanah yang saya ambil dari bawah pohon bambu. Nah, kenapa saya mengambil atau menggunakan media tanam menggunakan tanah bambu? Karena sangat bagus untuk media tanam, karena tanah yang ada di bawah pohon bambu banyak mengandung humus-humus dari daun, ranting, pelepah maupun akar. Bahkan mungkin juga pohon bambu yang sudah lapuk. Nah, dari proses pelapukan tersebut mengakibatkan tanah yang ada di bawah pohon bambu ini sangat subur bila kita jadikan media tanam. Nah, unsur lain yang terkandung dalam ini tanah di bawah pohon bambu yaitu terdapatnya jamur baik, yaitu jamur trichoderma.
yang mana yang sudah banyak diketahui oleh para petani, jamur Trichoderma ini jamur yang baik yang bisa untuk melawan jamur-jamur jahat seperti jamur fusarium. Nah, maka dari itu tanaman bambu tidak pernah terserang hama maupun penyakit. Petani, ini akar bambu ini sengaja tidak saya buang karena ini akar bambu juga memiliki peran penting untuk tanaman kita. Nah, ini akar bambu ini berfungsi untuk membantu meningkatkan pertumbuhan akar pada tanaman karena mengandung unsur fosfat yang tinggi. Nah, sedangkan akar bambu ini sendiri juga mengandung bakteri yang baik, yaitu bakteri PJPR. Nah, jadi ini tanah yang kita gunakan ini sangat cocok kita jadikan media tanam. Nah, tapi sahabat tidak perlu khawatir jika sahabat susah mencari tanah yang seperti ini. Kita bisa menggunakan tanah yang ada di pekarangan kita, atau bisa membeli media tanam yang sudah jadi, bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian terdekat. Seperti itu ya sahabat. Nah, terus yang selanjutnya yang kita gunakan yaitu ini sahabat, kotoran hewan atau pupuk kandang. Nah, ini yang saya gunakan adalah kotoran sapi. Ini yang saya beli sudah jadi, karena menurut saya kalau kita membeli pupuk kotoran hewan yang sudah jadi seperti ini sudah difermentasi dengan baik, jadi ini sudah bebas dari jamur dan bakteri. Jadi ini sudah siap kita aplikasikan atau kita gunakan. Nah, berdasarkan referensi yang saya baca atau di jurnal-jurnal pertanian, bahwa pupuk kandang atau pupuk dari kotoran sapi ini mengandung NPK yang tinggi. Nah, untuk NPK-nya sendiri ini mengandung 28 sampai 56%. Cukup tinggi ya sahabat untuk nitrogennya. Nah, jadi ini sangat cocok untuk membantu dalam proses pertumbuhan. Nah, terus yang selanjutnya untuk kandungan fosfatnya sendiri dari pupuk kotoran sapi ini kisaran 9 sampai 18%. Untuk yang selanjutnya unsur hara kalium. Unsur hara kaliumnya sendiri ini juga cukup tinggi sahabat, 20 sampai 40% kandungannya. Nah, ini jadi sangat baik untuk kita jadikan media tanam, campuran media tanam kita. Selanjutnya ini sahabat, abu bakar. Abu bakar sendiri ini baik untuk tanaman karena mengandung unsur kalium yang tinggi. Selain itu juga mengandung sedikit unsur mikro, magnesium, boron, sulfur, dan seng atau besi. Dan ini bisa kita gunakan sebagai penetral pH tanah kita atau menetralkan pH di dalam media tanam kita. Nah, jadi ini kita tidak perlu menambahkan lagi dengan dolomit, cukup kita gunakan dengan ini sahabat ya, abu bakar. Nah,
Jadi kita langsung saja untuk cara pencampurannya. Nah, ini untuk perbandingannya, ini tanah kita gunakan 3 bagian. Terus ini abu bakarnya 1 bagian, terus pupuk kandangnya 1 bagian. Jadi untuk perbandingannya, tanah 3, abunya 1, pupuk kandangnya 1. Nah, ini bisa kita langsung campur atau jadikan satu seperti ini ya sahabat. Kita campur merata. Nah sahabat, ini sudah selesai kita aduk rata. Setelah itu sudah bisa siap kita masukkan ke dalam polybag seperti ini. Kita isi sampai penuh. Oh ya sahabat tani dimanapun Anda berada, ini untuk polybag yang saya gunakan ini ukuran 30 x 30. Nah, saya sarankan kita gunakan minimal ukuran 30 x 30. Lebih besar lebih baik, karena tanaman yang kita tanam ini merupakan yang umurnya panjang, di atas 3 bulan. Jadi perakarannya itu cukup banyak, jadi menjalar cukup jauh. Jadi kita usahakan menggunakan minimal ukuran 30 x 30. Ini kita isi penuh. Nah, baik sahabat, untuk langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu pemberian pupuk dasar. Nah, untuk pupuk dasarnya sendiri kita berikan pupuk fosfat dan pupuk NPK. Nah, untuk pupuk NPK nya sendiri ini saya gunakan pupuk yang kandungannya 16-16. Nah, untuk perbandingannya sendiri saya gunakan per 1 polybag ini saya gunakan pupuk fosfatnya 3 gram, NPK nya 2 gram. Jadi untuk pupuk dasarnya per polybag kita gunakan 5 gram per polybag. Nah, ini untuk ukurannya sendiri saya menggunakan sendok teh. Ini saya timbang kurang lebih 5 gram. Bisa kita masukkan seperti ini. Nah, agak kita beri lubang kurang lebih kedalaman 5-10 cm. Nah, kita taruh seperti ini, kita aduk-aduk rata. Kita aduk seperti ini. Bisa kita masukkan seperti ini. Oke, langsung kita tutup seperti ini.
Nah, setelah ini sahabat, ini setelah kita sudah memberikan pupuk dasar, ini bisa kita diamkan selama 1 sampai 2 minggu. Tujuannya agar ini sahabat, pupuk dasar yang kita berikan tidak menguap. Jadi nanti ketika bibit kita tanam, bibit kita tidak layu. Dan tujuan yang lainnya agar jamur dan patogen-patogen yang ada di media tanam kita ini sudah hilang atau sudah mati. Nah, ini kita usahakan kita taruh di luar atau di pekarangan kita yang langsung terkena sinar matahari. Nah, sahabat, ini beberapa tips yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat petani di seluruh Nusantara. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Nah, sahabat, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Bagaimana caranya? Dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.